Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pondasi. Pondasi adalah sesuatu yang teramat penting di dalam membangun sebuah rumah. Dan dari pondasinya kita bisa mengetahui seberapa besar dan seberapa kuat rumah itu. Kita tidak dapat menempatkan rumah di atas pondasi yang kecil atau asal-asalan. Karena apa? Karena kelak akan merugikan si pemilik rumah itu. Hal yang sama berlaku bagi kehidupan kita. Pondasi atau dasar seperti apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan menjadi dasar kehidupan kita. Misalnya budaya populer. Orang berkata semua orang sudah melakukan dan pola hidup yang seperti itu. Di samping itu juga ada yang melakukan atau membuat dasar kehidupannya sesuai dengan adat istiadat atau tradisi. Dengan alasan dari dulu nenek moyang kita juga sudah melakukan atau pola hidup yang seperti ini. Tapi juga ada berdasarkan nalar atau akal budi dan termasuk sesuai dengan selera subjektivitas seorang atau sekelompok manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika itu yang kita lakukan menjadi dasar kehidupan kita, kita akan rugi besar. Mengapa? Yang disebut budaya populer itu akan terus berubah. Sementara tradisi adat istiadat itu akan dimakan zaman. Sementara nalar atau akal budi kita tidak selalu benar. Dan di sisi lain, kalau kita berdasarkan perasaan subjektif kita, itu bisa bohong. Dalam hal ini kita perlu serius memperhatikan, memahami sesungguhnya kehidupan kita dibangun atas dasar apa. Jangan kita mengira bahwa selama ini baik-baik saja. Dan perlu kita ingat Alkitab berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Pertanyaannya adalah, pada apakah kita harus membangun kehidupan kita? Tuhan Yesus menyatakan demikian. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelaslah dari bagian firman Tuhan ini bahwa firman Tuhanlah yang menjadi dasar eksistensi, pembangunan kehidupan kita, bahkan peran serta kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat dan demi untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan pernah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan tanpa dasar firman Tuhan. Dan itu pula lah yang menjadi salah satu alasan mengapa kita terus-menerus mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan yang berkenaan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita.